lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku
sampai akhir hidupku. Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tanpa terasa kita sudah masuk kepada bulan 9 di tahun 2023, yang 3 bulan lagi kita akan masuk kepada tahun yang baru. Begitu banyak kebaikan Tuhan yang kita boleh rasakan sepanjang tahun ini. Kalau dari awal tahun, dari bulan Januari sampai bulan September, saya yakin bahwa kita mengecap kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Pada bulan ini kita diberikan tema yaitu Love That Changed the World, atau kasih yang mengubahkan dunia. Ayat temanya terambil dari Kolose 1 ayat yang ke-6 yang berbunyi, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Kasih Bapa yang besar, kasih Bapa yang dahsyat sehingga Bapa mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus dosa umat manusia. Seluruh dunia, seluruh bumi mengecap kebaikan Tuhan ini. Dan itu sebabnya saya mau katakan bahwa kasih Tuhan yang sudah kita rasakan, yang sudah kita terima itu tidak boleh berhenti begitu saja sampai ke kita. Kita harus menjadi saluran kasih-Nya Tuhan. Kita harus menjadi saluran berkat di mana kita sudah diberkati untuk memberkati orang lain. Kita perlu menyatakan kasih dalam kehidupan kita sehingga kasih itu juga memberikan dampak pada lingkungan kita. Kalau kita mau lihat bahwa kasih itu mengubahkan segala banyak hal dalam kehidupan kita. Karena kasih, kita bisa lihat bahwa kita yang dulunya berdosa menjadi umat yang ditebus. Karena kasih, kita dilayakkan untuk memanggil Tuhan sebagai Bapa kita. Karena kasih, kita mendapat kesempatan yang baru sampai nafas terakhir kita. Hari demi hari yang kita lalui, waktu demi waktu. Seperti yang Pastor Daud sering sampaikan bahwa hari yang baru merupakan kesempatan yang baru yang Tuhan berikan untuk kita, untuk memuliakan namanya, untuk menyatakan kasih-Nya kepada orang-orang di sekitar kita, kepada lingkungan kita, dan dimanapun Tuhan sedang menempatkan kita hari-hari ini. Mari sama-sama kita membaca dari kitab Lukas pasalnya yang ke-19. Lukas pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-8 dan 9. Saya ambil 2 ayat ini saja karena sebenarnya bacaannya tentang Zakeus, dan saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada yang menonton dari tempat kita masing-masing sudah tahu ceritanya seperti apa. Jadi saya akan ambil dari ayat yang ke-8 dan ke-9 saja. Lukas 19 ayat yang 8 dan ke-9 bunyinya demikian. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Saya minta maaf ya Bapak Ibu kalau saya masih batuk dan mengganggu dalam proses sharing pada malam hari ini. Oke, jadi kisah ini kalau kita mau melihat dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10 ya, itu kita bisa melihat bagaimana ceritanya bahwa Yesus masuk ke daerah ini dan di mana Zakeus tinggal. Zakeus ingin melihat Yesus itu seperti apa sih? Siapa sih yang sering disorak-sorakkan, dieluk-eluk, seperti sangat terkenal pada saat itu, dieluk-elukan oleh orang-orang banyak. Dia pengen lihat siapa sih sebenarnya sosok Yesus itu. Tapi karena diceritakan di sini bahwa Zakeus ini orang pendek ya, jadi dia nggak bisa lihat kalau dia hanya berdiri saja. Jadi dia harus memanjat pohon sehingga dia bisa melihat dari ketinggian.
gitu. Nah, ini kisah di mana Yesus menginap di rumah Zakheus. Pada masa itu pemungut cukai memiliki pandangan yang tidak baik di masyarakat. Pemungut cukai itu pekerjaan yang hina dan berdosa untuk orang Yahudi, ya. Sehingga kalau kita membaca kisah ini dari atas, ya, dari ayat-ayat yang sebelumnya, maksud saya adalah gini, banyak orang yang bersungut-sungut, orang yang komplain lah kalau bahasanya sekarang ya, bukan bersungut-sungut tapi komplain bahwa kok Yesus bisa sih mau sih menginap di rumah orang yang berdosa, menginap di rumah orang yang hina gitu. Nah, tapi kalau kita mau lihat kelanjutan ceritanya, Yesus tidak mempedulikan kata-kata orang banyak. Apa yang Yesus lakukan? Yesus menyatakan kasihnya kepada Zakheus. Ia tidak memandang apa yang Zakheus kerjakan, apa sih pekerjaannya Zakheus, atau apa sih yang sudah pernah ia lakukan sebelum-sebelumnya. Yesus tidak memandang itu semua. Saya mau katakan seperti ini, bahwa ingat, apapun kesalahan kita, seberapa besar pun kesalahan kita, dosa kita, Tuhan tidak memandang masa lalu kita. Tuhan tidak melihat itu semua sebagai sesuatu hal yang akan merubah kasihnya Tuhan kepada kita, akan membuat, mungkin kalau kasihnya Tuhan bisa kita ukur sebagai dari 1 sampai 100, kalau Tuhan udah punya 100 dan ketika Tuhan melihat kita punya dosa akhirnya dijadikan -1, -2 seperti itu. No, tidak seperti itu saudara-saudara sekalian ya. Kasih Tuhan itu sempurna. Dia tidak bisa kasih itu tidak akan lebih lagi, tidak akan bertambah lagi, karena itu sudah sempurna seperti yang dikatakan oleh Pastor Daud pada hari Minggu yang lalu. Jadi saya mau katakan bahwa kasih Tuhan sempurna. Dan kalau kita membaca kembali dalam kisahnya Zakheus ini, Yesus tetap menyatakan kasihnya kepada Zakheus, tidak memandang Zakheus orang yang hina dan tidak layak menjadi objek kasihnya Yesus sendiri. No, Tuhan Yesus tidak menganggap seperti itu. Ya. Dan apa yang terjadi atas penerimaan yang Zakheus dapatkan dari Yesus, itulah yang membuatnya berubah. Dan apa sih perubahan-perubahan yang terlihat dari Zakheus pada saat itu? Well, sederhana sekali sebenarnya. Saya mau katakan di sini, kita bisa melihat dari ayatnya yang ke-8 ya, saudara-saudara sekalian. Yaitu gini, Zakheus menjadi pribadi yang murah hati. Dikatakan di sana adalah setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Ya. Kalau dia katakan gini, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Saya yakin bahwa ini adalah bukan hal yang mudah untuk dilakukan ya. Bayangkan kalau misalnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita baru gajian, misalnya gaji kita 5 juta gitu ya, 5 juta rupiah, dan 2,5 juta kita harus kasih ke orang lain dan 2,5 juta untuk kita sendiri. Ya, kita pasti akan berpikir banyak, 50% dari gaji kita kasih ke orang. Dan ini bukan hanya gaji sebulannya Zakheus, tapi dia katakan adalah setengah dari milikku, yang artinya ketika mungkin Zakheus punya gaji 5 juta sebulan dan dia sudah mengumpulkannya selama bertahun-tahun, dan mungkin dia sudah punya puluhan juta bahkan ratusan juta, dia katakan setengah dari miliknya dia akan berikan kepada orang miskin, dan itu adalah jumlah yang sangat banyak. Dan bahkan kalau kita baca di ayat selanjutnya, dia dikatakan bahwa sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Perhatikan kata sekiranya ada sesuatu yang kuperas. Saya yakin bukan sekali 2 kali Zakheus memeras orang. Dan ketika dia memeras orang yang seharusnya pajaknya, mungkin waktu itu pemungut cukai, mungkin cukainya hanya 1% atau 2% dari yang seharusnya, dia memintanya jadi 10%. Dan itu sudah menjadi bentuk pemerasan untuk seorang pemungut cukai memungut lebih dari yang seharusnya. Ya. Nah, jadi saya yakin bahwa ini adalah sesuatu hal yang dia ya bukan
bukan sesuatu yang jarang dia lakukan, tapi yang sering dia lakukan. Tapi dikatakan adalah dia akan mengembalikannya 4 kali lipat. Itu adalah perubahan kedua, yaitu Zakheus yang dulunya pemeras atau tukang peras. Zakheus menjadi pribadi yang tulus, jujur, dan saya mau katakan adalah menjunjung tinggi keadilan. Kenapa saya mau katakan menjunjung tinggi keadilan? Karena saya yakin perubahan yang dilakukan oleh Zakheus adalah perubahan yang 180 derajat, yang artinya dia bukan berubah hanya ketika Yesus ada di depan matanya pada saat itu, tapi itu adalah titik baliknya Zakheus. Mulai dari Yesus masuk ke dalam rumahnya, itu adalah titik baliknya Zakheus, yaitu dia akan dia yang dulunya adalah pemungut cukai yang tidak peduli sama orang miskin dan yang suka memeras orang lain. Dia menjadi orang yang berbeda, dia menjadi orang yang murah hati, dia menjadi orang yang jujur. Dia mengakui kesalahannya bahwa kalau aku memeras orang, aku akan mengembalikannya. Dan bahkan bukan hanya mengembalikan apa yang dia peras, tapi dia mengembalikan 4 kali lipat, dikatakan di sini. Jadi dia bukan hanya sekedar bertanggung jawab, dia bukan hanya sekedar jujur dan tulus, tapi dia juga memberikan lebih daripada itu. Saya yakin gini, jika Yesus tidak menunjukkan kasihnya kepada Zakheus pada waktu itu, kita tidak akan membaca perikop Zakheus. Tidak ada cerita Zakheus sama sekali di kitab Injil. Kalau waktu itu Yesus bilang, dia orang berdosa, saya tidak mau. Aku tidak mau datang ke rumahnya. Well, kita akan melihat hal yang berbeda, yang sangat berbeda dari apa yang kita lihat sekarang. Tapi kita lihat bahwa Tuhan mau pakai Zakheus. Tuhan memakai Zakheus untuk memberkati orang-orang miskin dan orang-orang yang tertindas. Zakheus yang menurut ukuran orang Yahudi adalah seorang yang berdosa, dapat berubah dan menjadi pembawa sukacita, dapat menjadi pembawa berkat bagi lebih banyak orang. Dan saya yakin bahwa apa yang mampu dilakukan oleh Zakheus 2000 tahun yang lalu, kita pun mampu untuk melakukannya hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita sekarang ditempatkan Tuhan, mungkin di kantor kita, mungkin di tempat pelayanan kita, mungkin di lingkungan sekolah kita, kampus kita, dimanapun Tuhan sedang menempatkan kita hari-hari ini, berdampakkah kita di sana? Menjadi pembawa damaikah kita? Menjadi pembawa perubahankah kita di sana? Atau mungkin orang tidak mengenal kita dengan kata kasih, orang lebih mengenal kita dengan kata tukang marah-marah atau tukang menggerutu. Jadi siapa kita? Maksud saya adalah orang mengenal kita dengan sebutan apa di tempat kita. Saya berharap bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian dikenal sebagai seorang yang memiliki kasih, seorang yang mengasihi siapapun yang dijumpainya. Jadi, siapkah saudara untuk membawa perubahan melalui kasih, melalui penyataan kasih kepada lingkungan kita? Kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus, kepada orang-orang berdosa, siapkah kita untuk memberikan atau membawa perubahan melalui penyataan kasih kita kepada mereka, kepada orang-orang ini? Hanya Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengerti jawabannya. Karena ingat, ketika ada chance atau kita melihat ada suatu opportunity, ada suatu kesempatan yang diberikan kepada kita untuk menyatakan kasih dan kita tidak menyatakan kasih itu, sangat disayangkan bahwa orang yang seharusnya menjadi objek kasihnya kita tidak menjadi objek kasihnya kita. Mari sama-sama kita renungkan hal ini. Dimanapun Tuhan sedang menempatkan kita, sekali lagi saya mau katakan, dimanapun Tuhan sedang menempatkan kita hari-hari ini, sudahkah kita menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada lingkungan kita, sehingga perubahan yang baik terjadi di lingkungan kita berada? Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sama-sama kita menjadi pembawa perubahan
melalui kasih kita kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Firman yang singkat pada malam hari ini, biarlah ini semua boleh menjadi firman yang bukan hanya sekedar kami dengarkan, melainkan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi pembawa kasih, pembawa perubahan melalui kasih kami kepada orang lain, sehingga ketika kasih kami dinyatakan di lingkungan kami, Tuhan, orang-orang boleh melihat bahwa kasih masih ada untuk mereka, dan mereka boleh merasakan kasih Tuhan juga melalui kami, Tuhan, sehingga mereka boleh diubahkan dan mereka menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, sepanjang minggu ini Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, penyertaan Tuhan nyata sempurna dalam kehidupan kami. Setiap daripada kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, kami akan merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami orang yang diberkati, kami adalah orang yang dikasihi. Kami percaya Tuhan, melalui kehidupan kami lebih banyak orang lagi akan diberkati Tuhan, akan merasakan kasih dan cinta-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah nama-Mu dimuliakan melalui kehidupan kami, disenangkan melalui kehidupan kami Bapa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.